Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astina Indah Lestari, NIM 9114210014, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Judul materi yang akan saya bawakan yakni pengguna dan pengembangan sistem, dukungan sistem organisasi bagi informasi. Sistem informasi ini dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Kerangka kerja ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas basis data, dan informasi. Macam-macam dari sumber daya informasi. Yang pertama itu spesialis informasi, dalam artian menggambarkan karyawan yang bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Dan yang kedua, analisis sistem, yakni untuk memperbaiki suatu sistem untuk mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis yang dimana mengenai bagaimana komputer untuk membantu menyelesaikan suatu masalah. Dan yang ketiga, administrator basis data, yaitu seseorang spesialis untuk bertanggung jawab dalam sebuah basis data sebagai suatu perencanaan, implementasi operasi, dan keamanan. Dan yang keempat, webmaster, yaitu bertanggung jawab atas penyajian situs web perusahaan. Webmaster membantu untuk memastikan bahwa jaringan perusahaan dan pelanggan selalu terbuka, dalam artian bahwa perusahaan memberikan akses terbaik kepada pelanggan. Dan yang kelima, spesialis jaringan, yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang memberikan jaringan komunikasi data yang menyatukan sebuah sumber daya komunikasi untuk sebagian besar komunikasi yang ada di luar perusahaan. Struktur organisasi inovatif. Struktur organisasi inovatif adalah suatu perusahaan besar yang dimana mencapai suatu struktur organisasi untuk dicapai dan memberikan wewenang kepada pengguna sistem informasi daya informasi. Komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir menjelaskan bahwa suatu pendekatan yang dimana pengguna mengembangkan aplikasi sendiri. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama itu dampak pendidikan komputer yang sering terjadi di sekolah, misalnya swasta, perguruan tinggi, dan sebagainya. Itu timbul karena adanya orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang komputer. Dan yang kedua itu antrian layanan informasi, yakni layanan informasi tidak memberikan respon yang cukup cepat untuk memenuhi tuntutan pengguna. Dan yang ketiga, murahnya peranti keras, timbul karena adanya suatu sistem yang dipesan melalui toko komputer setempat. Dan yang keempat, peranti lunak siap pakai, yakni bisa mengerjakan akuntansi dan siap menawarkan dukungan yang ditingkatkan dan kemudahan penggunaan. Pengguna sebagai sumber daya informasi. Pengguna sebagai sumber daya informasi menjelaskan bahwa suatu sumber daya informasi yang memberikan suatu kontribusi nyata untuk mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Keuntungan kompetitif pengguna akhir, yang pertama itu menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, memperluas cara komunikasi. Resiko komputasi pengguna akhir itu yang pertama, sasaran sistem yang buruk. Pengguna dapat menerapkan komputer pada aplikasi yang seharusnya dijalankan dengan cara lain, seperti dengan melakukan secara manual. Dan yang kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasi dengan menjelaskan bahwa
bahwa pengguna akhir memiliki tingkat kompetensi teknis yang cukup tinggi biasanya tidak akan dapat menyimak bagaimana informasi dalam hal perancangan sistem tersebut. Dan yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, misalnya ketika tidak terdapat kendali pusat seperti peranti keras dan peranti lunak, perusahaan pada akhirnya bisa mendapatkan peranti keras yang tidak sesuai dan peranti lunak yang berlebihan. Dan yang keempat, hilangnya integritas data. Misalnya, pengguna akhir ini tidak menjalankan kehati-hatian dalam memasukkan data ke dalam basis data perusahaan sehingga berasumsi bahwa data tersebut sangat akurat. Dan kelima, hilangnya keamanan, seperti suatu perusahaan yang dimana dia tidak bisa menjaga suatu akses yang ada di perusahaan, sehingga mengakibatkan hilangnya akses tersebut dan bisa merugikan perusahaan lain. Dan yang keenam, hilangnya kendali, yang dimana para pengguna itu memperluas suatu sistem untuk mereka sendiri tanpa menyesuaikan suatu rencana yang dimana perusahaan itu mendapat dukungan dari sebuah sistem perusahaan. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi, seperti pengetahuan pengembangan sistem menjelaskan tentang sesuatu yang dapat dipelajari, baik itu melalui mata kuliah formal ataupun melalui upaya sendiri seperti membaca dan mengamati. Pengetahuan pengembangan sistem terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengetahuan komputer. Dia menjelaskan tentang kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Dan yang kedua itu pengetahuan informasi, yakni meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, yang dimana informasi tersebut dapat diperoleh dan membagi informasi dengan orang lain. Dan yang ketiga, dasar-dasar di bisnis, menjelaskan tentang bagaimana topik yang biasanya terdapat di dalam atau kuliah. Misalnya kita sedang melakukan pembelajaran akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen, sistem informasi manajemen, dan operasi. Dan yang keempat, teori sistem, menjelaskan bagaimana kita menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur sistem normatif, contohnya seperti proses pengembangan sistem yang terdapat di dalamnya, seperti daur hidup, pengembangan sistem, dan sebagainya. Otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor menjelaskan bahwa penerapan otomatisasi yang dimana meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi dalam maupun di luar perusahaan. Kantor maya. Kantor maya adalah seorang karyawan yang dimana sedang melakukan pekerjaan di kantor yang hampir dilakukan di semua lokasi seperti geografis sampai tempat tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi, tetap berusaha oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Keuntungan kantor maya yang pertama itu biaya fasilitas yang lebih rendah karena beberapa orang karyawan bekerja di tempat lain. Dan yang kedua, biaya peralatan yang lebih rendah, seperti ganti dan memberikan seperangkat peralatan kantor kepada setiap orang, contohnya karyawan yang dapat saling berbagi peralatan dengan cara yang sama. Dan yang ketiga, berkurangnya penghentian pekerjaan, misalnya hujan, salju, banjir badai, dan semacamnya. Dan yang keempat, kontribusi sosial. Ini bisa dikatakan sebagai kantor yang mana memungkinkan perusahaan mempekerjakan orang yang sebelumnya mungkin tidak memiliki peluang untuk bekerja sama sekali. Kerugian kantor maya
Itu yang pertama moral yang lebar. Moral dalam artian jumlah faktor yang dapat menyebabkan moral karyawan yang lebih rendah. Salah satunya tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi seperti tatap muka dan sebagainya. Dan yang kedua, risiko keamanan. Contohnya, keamanan data dan informasi dapat lebih sulit dikendalikan dalam lingkungan kantor. Sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang implementasi sistem adalah menyusun sistem yang untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Sistem yang sudah lama perlu diperbaiki atau bahkan diganti. Contoh model sistem informasi manajemen. Contohnya itu seperti sistem informasi akuntansi, sumber internal, sumber eksternal, atau bisa dikatakan subsistem intelijen manufaktur. Yang terakhir, subsistem persediaan atau pemakai. Implementasi business adalah penggunaan internet dan teknologi informasi untuk dapat mendukung e-commerce, komunikasi perusahaan, dan proses bisnis yang dimana keduanya berada di dalam suatu jaringan perusahaan untuk memfasilitasi pelanggan dan rekan bisnis. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi menjelaskan bahwa suatu upaya perhimpunan dan juga penilaian berbagai bukti agar bisa menentukan apakah sistem informasi yang digunakan pada sebuah perusahaan mampu mengamankan aset dan menjaga integritas data dan mampu mendorong perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efektif serta menggunakan sumber daya yang ada secara lebih efisien. Dan yang terakhir, teknologi informasi. Teknologi informasi menjelaskan bagaimana istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi yang ada. Baik, sekian dari materi yang saya bawakan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.